Menegangkan, detik-detik jelang Fadel Bajide diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada siang hari ini. Pasalnya, sebelumnya pihak Fadel absen pada panggilan penyidik pertama pada Jumat pekan kemarin karena alasan kurang sehat. Dan kemarin, kuasa hukum Fadel setelah tiba di Jakarta sepulangnya dari Malaysia, ia pun menyatakan akan memenuhi janjinya untuk mengantar Fadel memenuhi panggilan penyidik pada hari ini, Jumat 4 Oktober pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Penyidik tentu menunggu kehadiran Fadel di Polres Metro Jakarta Selatan untuk meminta klarifikasinya terkait bukti dan juga keterangan saksi pihak Nikita Mirzani terkait laporan polisinya atas Fadel dengan dugaan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan dugaan pemaksaan untuk melakukan aborsi atas Laura Mezani Mawardi, putri Nikita Mirzani. Lantas seperti apa jawaban Nikita Mirzani atas tantangan Rasman untuk bertemu Fadel di Polres Jakarta Selatan pada hari ini? Seperti apa pula langkah Nikita Mirzani yang mempolisikan Rasman, Fadel termasuk pihak-pihak terkait ke Polda Metro Jaya kemarin dengan tuduhan melakukan tindak pidana menyebarkan data pribadi anak di bawah umur dengan korbannya adalah Loli putrinya. Mengapa Rasman menanggapi laporan polisi Nikita Mirzani tersebut dengan perasaan geli hingga ketawa? Benarkah jika Rasman sudah mempolisikan Nikita Mirzani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh pihak Nikita Mirzani dan juga penyidik Polres Metro Jakarta Selatan karena Fadel Bajide selaku terlapor dalam kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan paksaan untuk melakukan aborsi berjanji akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal tersebut ditentukan oleh pihak Fadel lantaran sebelumnya Fadel pun sempat absen pada panggilan yang dijadwalkan oleh penyidik pada hari Jumat tanggal 27 September lalu karena alasan kurang sehat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Rasman selaku kuasa hukum Fadel melalui video di akun sosial media pribadinya, setibanya di Jakarta kemarin, Rasman pun juga menyatakan bahwa kliennya akan hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini sesuai janjinya. Selain itu, pihak Fadel pun juga akan memboyong sejumlah alat bukti yang membantah tudingan Nikita Mirzani yang berhasil mereka kumpulkan. Bahwa besok insya Allah jika tidak ada aral melintang sesuai dengan surat kami kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bahwa pukul 14 WIB atau jam 2 siang kami akan mendampingi saudara Fadel Al-Fajar Bajide untuk dimintai keterangan pada undangan klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan saudari MM terhadap Fadel. Yang dalam kaitan ini ada rangkaian peristiwa yang dilaporkan terkait dengan saudari Laura Mezani atau Loli. Besok insya Allah saudara Fadel akan siap datang ya. Semoga saja kita tunggu saja untuk keterangannya yang kita harapkan. Itu yang dibutuhkan oleh penyidik. Ya ininya aja dulu, datang aja dulu. Kan besok dia harus datang nih.
Sementara itu, Nikita Mirzani secara mengejutkan didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid yang kemarin menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi terhadap Rasman Arif Nasution dan juga kliennya Fadel Bajideh dan keluarga Fadel yang dinilai turut serta menyebarkan data pribadi hasil USG Loli kepada awak media saat mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu tanpa memikirkan dampaknya bagi Loli. Dan perbuatan tersebut menurut pihak Nikita Mirzani adalah pelanggaran atas undang-undang dan dinilai sebagai tindak pidana. Melapor siapa? Nyai. Melapor sama Nyai. Lawyer. Oh, siapa tuh? Siapa Nyai? Orang. Ciri-cirinya aja jadi. Pasalnya apa? Apa pasalnya Nyai? Masalahnya nanti ya. Yang jelas undang-undang tahun 2022. Ya, undang-undang terbaru. Nah, nanti seperti apa kalau sudah lapor? Alasannya apa? Sampai akhirnya ngelaporin kenapa ya? Ya karena memang ada kesalahan yang memang harusnya itu manusia nggak melakukan itu gitu. Oh, apa namanya, offside ya kalau dalam bola itu. Terlapornya juga satu nih hari ini. Nanti terlapornya kita lihat. Yang jelas minimal satu kan kalau lapor ya. Kalau bisa tambah ya kita lihat siapa yang di samping-sampingnya nanti. Saya barusan sama kita membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang ditentukan pasal 4 bahwa ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 junto pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Coba Niki, siapa yang lapor? Kenapa nih kamu laporin? Inisial atau gimana? Nggak usah inisial. Bang, handphone bang, silakan. Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dr. Rasman Nasution. Oh. Yang hodamnya Bang, Pura-Pura Ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani, jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan. Tapi memang itu lagi kan, ya itu itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu apa ya Rasman mungkin mikirnya saat itu gua keren nih bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Apa yang disebarkan oleh Rasman, Mbak? LPD ini. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan, itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya nih kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Ancaman hukumannya berapa, 4 tahun. Padahal juga termasuk dilaporkan nggak sih? Iya. Siapa yang ada yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum. Seperti itu. Ancamannya bang? 4 tahun. Lagian Rasman yang enggak aja orang anak masih di bawah umur kok ada WSG-nya. Kan belajar lawyer di mana sih sekolah? Siapa yang ngasih gelar Rasman ini sih nggak ngerti. Apa yang dilakukan
anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Satu. Yang kedua, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana. Seperti itu, makanya kita laporkan. Oke. Udah Rasman, lo mendingan masuk rumah sakit aja Rasman ya, karena laporan yang ini juga gua nggak bercanda Pak, serius. Dijumpai di Polda Metro Jaya sesaat setelah membuat laporan polisi kemarin, Nikita Mirzani yang didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mengaku belum bisa memastikan apakah akan hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini untuk sesuatu keperluan karena dirinya sudah menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada kuasa hukumnya Fahmi. Namun, ia memastikan bahwa yang akan hadir pada hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan adalah kakaknya Edwin dan juga tim kuasa hukum Nikita. Menjawab tantangan Rasman atas dirinya, Nikita pun mengaku kalaupun dirinya pada hari ini mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, ia pun tidak mau bertemu dengan Rasman. Akan datang juga nggak kan Niki ke Polres? Besok, iya. Ketemu gitu? Abangku yang datang. Abangku, karena aku mau liburan. Aska kan hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mau datang ke Polres juga nggak besok? Kayaknya nggak datang, Bor. Kenapa? Kan Bang Rasman juga bilang katanya Kak Niki suruh datang gitu, gimana Kak? Mau ngapain Rasman? Ya, kalaupun gua datang, gua nggak mau deket-deket sama Rasman. Kemarin sempat nantang juga soalnya dia. Bilang katanya musuh-musuh itu prank doang katanya. Prank palelo, dia pikiran katanya itu telepon kan, katanya kan video. Iya kan, nah itulah Rasman tuh memang atau lah aku speechless kalau ngomong. Rasman Arif Nasution, pihak yang dipolisikan oleh Nikita Mirzani, setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma dari Malaysia, menanggapi kabar pelaporan tersebut dengan perasaan geli bahkan tertawa atas langkah hukum Nikita. Rasman seakan meledek laporan polisi yang dibuat oleh Nikita Mirzani terhadapnya. Hingga Rasman pun mengingatkan Nikita, seharusnya dirinya yang mempolisikan Nikita. Selain itu, Nikita pun juga diminta agar menunggu saja kabar selanjutnya terkait rencana dirinya di mana akan ada kabar mengejutkan terkait Nikita Mirzani. Benarkah Rasman bermaksud akan membuat laporan polisi terhadap Nikita Mirzani? Bahwa saudara atau saudari MM bersama dengan pengacaranya telah melaporkan saya dan kawan-kawan, gitu ya Pak ya. Kami tim hukum ini banyak ini ya, berapa orang kita Pak? Ada 7 ya? 11. Ada 11. Dan itu saya tidak seperti yang lalu-lalu. Karena lagu itu jangan sampai 3 kali, sebaiknya jangan sampai 2 kali. Pengalaman saya dengan saudari Iklima Akil atau Putri Iklima Akilia terkait dengan laporan saudara Hotman Paris Hutapea itu dari awal sudah kita bentengi, ya Pak ya. Pertama, mereka yang datang ke rumah saya, benar ya? Benar. Ya? Yang kedua, diberikan data ke saya, betul ya? Betul. Yang ketiga, dibuat surat pernyataan, betul ya Pak ya? Dan terakhir, bahwa termasuk USG yang kami sampaikan, kalau dikatakan itu membuka data pribadi bidang kesehatan. Yang disampaikan itu satu, bukan kemauan saya dan pengacara, jelas ya, tapi atas permintaan oleh saudara Fadel, benar ya? Ya, benar ya? Ya Pak ya? Keluarga. Ya? Keluarga disodorkan ke saya, disampaikan. Yang kedua, bahwa itu dalam rangka menjawab tuduhan laporan yang katanya Loli di situ ada 2 poin. Pertama, diduga saudara Fadel melakukan kekerasan atau melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur.
Tidak hanya mengomentari laporan polisi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas dirinya dan juga Fadel, Rasman juga mengaku telah mengirimkan surat kepada berbagai pihak di jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Kapolri hingga Kapolres Metro Jakarta Selatan, tempat Nikita Mirzani membuat laporan polisi atas kliennya Fadel Bajide. Tujuan dari surat yang dikirim Rasman tersebut adalah meminta pihak-pihak tersebut agar memberikan atensi lebih terhadap kasus ini supaya tidak terjadi pembelokan hukum. Lantas, seperti apa Nikita Mirzani ketika menanggapi langkah Rasman tersebut? Yang ketiga, kami memang mengirim surat ke Bapak Kapolri, ke Bapak Irwasum, ke Bapak Kabareskrim, ke Bapak Kadif Propam, ke Bapak Karawasidik, ke Bapak Kapolda Metro Jaya, ke Bapak Irwas dan Polda Metro Jaya, ke Kabin Propam Polda Metro Jaya, dan ke Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan. Bahkan saya sudah chattingan WA dengan beliau. Maksudnya untuk memberitahu, mengirim surat. Apa maksud surat? Surat dimaksud adalah mohon atensi dan perlindungan hukum bukan berarti kita merasa bahwa klien kita dipukul, diintimidasi, bukan. Mohon atensi untuk menjadi perhatian dan jangan sampai ada pembelokan hukum. Saya menandatangani mewakili kuasa hukum yang lain. Gunanya apa? Untuk mengawal, jangan sampai ada pembelokan hukum. Kenapa? Karena saya tahu Polri hari ini pasti presisi. Kemudian ada yang ngomen, NM, oh dia mulai merasakan ini, bilang baca baik-baik. Jadi tinggal saya mengatakan dengan coolnya saudara NM menimbulkan multi tafsir, banyak tafsiran, banyak pendapat. Di antaranya bisa jadi merasakan hukum tidak dapat intervensi. Bisa jadi apa itu? Presumption of innocence praduga. Bisa jadi dirasakan, bisa jadi tidak dirasakan. Bukan menuduh. Sedangkan Anda, barang bukti yang sudah saya kirimkan itu bertambah terus untuk melaporkan Anda. Katanya ada ngirim-ngirim surat, apa sih? Iya, dia Surat apa sih ngirim-ngirim surat tembusan sampai Rasman. Fadel Bajide dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini dan berjanji untuk hadir. Sementara itu, Nikita Mirzani justru melaporkan Rasman Arif Nasution dan juga Fadel ke Polda Metro Jaya kemarin. Lantas benarkah Nikita Mirzani pun sudah bisa berkomunikasi dengan Loli putrinya selama Loli berada di rumah aman? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pengakuan mengejutkan diungkapkan oleh Nikita Mirzani saat kemarin mendatangi Polda Metro Jaya. Ya, Nikita menerangkan terkait perkembangan kondisi Lora putri sulungnya yang kini berada di rumah aman yang menurutnya sudah mulai berkomunikasi dengan dirinya walaupun masih terbatas soal-soal di luar kasus. Nikita pun yakin jika Loli lambat laun akan menyadari apa yang dilakukan ibunya adalah untuk kebaikan dirinya. Diakui oleh Nikita bahwa Loli sudah meminta maaf kepadanya atas sikapnya selama ini.
memberikan support nggak atau seperti apa? Iya pasti. Maksudnya dia mendukung langkah sendiri untuk menyelamatkan Loli dari. Iya pasti. Kita juga biasa aja komunikasi terus kok pakai handphonenya dari yang jaga di safe house. Mau dia menerima artinya mau lah, dia tahu kok orang tuanya berjuang buat dia kayak apa. Tahu. Tapi melihat Loli tulus nggak sih, artinya dia udah mau menerima nih, artinya berkomunikasi dengan ibunya. Mungkin lambat laun Laura akan tersadar pilihan dia salah, dia waktu saat emosi mungkin mendekati orang-orang yang salah dan didekati orang-orang yang salah. Jadi kalau sekarang dia udah bisa berpikir bahwa selama flashback selama 2 tahun kurang ini yang ngedeketin dia, yang dia juga minta tolongin ternyata orang-orang yang salah gitu. Udah sedikit ngomong sama Laura, dia bilang I'm so sorry Ami gitu kan, sama apa yang udah kulakukan. Ya pelan-pelan lah, nanti lama-lama dia akan ngomong sendiri. Sudah bisa komunikasi, tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih belum. Kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama apa bang yang jaga? Dari unit perlindungan perempuan dan anak. Iya, biasanya mereka yang menyampaikan keadaannya Laura hari ini bagaimana gitu, karena kan biar gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang ya kan. Mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dakjal ya, jadi kalau yang ini kan udah enggak. Jadi dia harus beradaptasi lagi, mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk. Bukan ini masih dalam tahap kalau dibilang pengobatan ya memang pengobatan. Karena setiap hari ada psikiater, ada psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. Di sisi lain, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani pun mengungkapkan bahwa saat ini Loli pun sudah tidak histeris ataupun berteriak-teriak lagi seperti saat dijemput oleh Nikita Mirzani di apartemennya. Loli bahkan sudah bisa menghadapi persoalan saat ini. Hal tersebut terjadi saat dilakukan visum tambahan terhadap Loli di RSCM Jakarta baru-baru ini, di mana menurut keterangan Fahmi, saat itu semua orang yang mengantar diminta untuk keluar dari ruangan tempat visum dilakukan kecuali tim dokter. Dan saat dilakukan visum, Loli pun sangat kooperatif mengikuti arahan dokter. Ini nggak sih suka kesal, marah, sendiri? Enggak. Kalau itu karena kebetulan saya yang hadir dan saya yang menemani pada saat proses visum. Itu visum berjalan tanpa saya dampingi, bahkan dia minta semua keluar. Artinya dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan paham apa yang dilakukan oleh ibu. Karena berkali-kali saya katakan apa yang dilakukan oleh mamamu dari apartemen sampai di saat ini adalah untuk perlindungan pada kamu, untuk memberikan perlindungan dan keadilan buat kamu, itu yang kamu paham. Mungkin dia memahami karena itu yang selalu saya sampaikan pada saat saya bertemu dia. Nah, pada saat dilakukan visum, dia datang sendiri tenang, dia tidak teriak-teriak, jalan sendiri masuk ke tempat. Setelah itu semua disuruh keluar, hanya dokter. Jadi ada Edwin pun disuruh keluar. Artinya dia ingin sendiri, ingin tenang sendiri. Dengan demikian maka Laura lebih tenang keadaannya dan lebih bisa menghadapi persoalan itu. Mengejutkan, Nikita Mirzani mengungkap kondisi Loli yang sudah membaik dan sudah mulai berkomunikasi dengan dirinya karena berada di tempat yang aman. Lantas, seperti apa respon sahabat Nikita, yaitu Fitri Saulteru, atas masalah Nikita dengan putrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Prahara antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Laura Mezani Mawardi mendapat sorotan dari Fitri Saulteru, selebgram sekaligus sahabat Nikita Mirzani. Fitri Saulteru yang dijumpai awak media kemarin mengatakan bahwa ia prihatin terhadap masalah yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Loli. Namun, meski dirinya adalah sahabat Nikita dan pernah dekat dengan Loli, ia pun tetap berusaha untuk membatasi diri dan tidak ikut campur ataupun berkomentar terlalu jauh terkait persoalan yang menjadi ranah keluarga Nikita Mirzani. Ia pun juga menghimbau kepada netizen tidak ikut memanas-manasi kasus ibu dan anak tersebut. Bagi Fitri Saulteru, apa yang dilakukan Loli memang salah. Namun Loli tetaplah anak kecil yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Nikita Mirzani. Kalian catat semua, bagaimanapun hubungan saya dengan Nikita, saya tidak pernah punya masalah sama Nikita. Tetapi Loli itu udah saya anggap anak saya. Dia memang bersalah, tetapi dia tetap anak kecil. Dia tetap anak kecil yang masa depannya panjang. Bayangkan kalian kalau seusia dia, dihujat seluruh Indonesia, untung itu anak kuat mentalnya, seperti ibunya. Jadi kalian suka, tidak suka, saya tidak pernah take side, saya tidak pernah membela Loli, saya tidak pernah membela Niki. Tetapi saya melihat bahwa bagaimanapun Loli itu pernah dekat dengan saya. Tolong nih kalian yang manusia-manusia dewasa, dijagalah mulutnya. Ini akan terjadi, amit-amit cabang bayi ya, kalau ini terjadi di hidup kalian, itu bagaimana? Kalian suka nggak suka, saya tidak membela ya, saya tidak membela salah satu pihak. Saya menghimbau sebagai orang yang pernah dekat dengan keduanya, tolong masalah ibu dan anak ini janganlah ikut-ikutan membuli. Karena kalau kalian membela ibunya, anaknya akan dihujat. Membela anaknya, ibunya akan dihujat. End of the day mereka itu ibu dan anak. Jangan dikomporin, itu aja ya. Saya tidak merasa perlu harus membuka komunikasi bla 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 ini, itu nggak perlu. Saya cuma melihat masalah ini, masalah ibu dan anak. Kalau misalnya ada yang menggiring opini A, B, C, saya tidak peduli ya. Sekarang kalau misalnya ibunya atau anaknya merasa merasa nanti waktunya mereka harus baikan, ya udah akan. Ini Allah ini maha segalanya, maha membolak-balikan hati manusia. Cuman kalau kalian nih netizen Indonesia yang budiman, kalau kalian mau komentar masalah apa terserah deh. Tapi kalau masalah ibu dan anak, ya menurut saya ya punya nuranilah sedikit, jangan dipanas-panasin. Namanya ibu ada marah sama anak, anak juga ada marah sama ibu, itu biasa. Itu biasa. Tetap mereka ibu dan anak. Saya nggak mau ikut campur, biarkan ini kan udah menjadi masalah hukum. Saya rasa aparat penegak hukum pun akan adil menindak masalah ini. Jadi sudahlah, hentikanlah kehuru-haraan ini. Ini masalah masa depan anak bangsa juga yang semuanya ikut bertanggung jawab, kesehatan mentalnya dan lain-lain gitu. Ingat, dia tidak akan selamanya berperkara. Satu hari dia akan kembali ke rumah, akan kembali ke ibunya, akan bercengkrama lagi dengan ibunya, karena saya tahu pasti ibunya sayang banget sama anaknya. Itu aja mau saya bilang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.